Oh, dari masjidnya atau gimana? Iya. Atau Pak? Iya, dari masjid TPA gitu Pak. Untuk tujuan itu apa dulu? Kami perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Samudra dari kelas 9A. Nama saya Gian dari kelas 9A. Nama saya Aditya Firmansyah dari kelas 9A. Semuanya. Nama saya Tri Muhammad Krisna Maulana dari kelas 9B. Nama saya Mahar ya dari kelas 9B. Nama saya Jaga Reka dari kelas 9A. Saya Ida Patan dari kelas A 9A. Tujuannya untuk apa dulu? Untuk bikin apa? Atau tugas dari sekolah? Iya, tugas dari sekolah Pak. Dari Dr. Randes Sofian. Dan sekolahnya Dayat Iya Pak. dan siapa? Iya. Langsung ke Nama masjidnya kalau boleh tahu nama lengkapnya apa Pak? Masjid itu namanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. tulis dong. Tanggal sebagai kostrat. Alamat lengkapnya ada di mana? Itu di perumahan Bandung Indah Kostrat R08 Desa Tangguhan. Kalau boleh diceritain Pak sejarah singkat berdirinya Masjid Al-Ikhlas. Oh, ya boleh. Jadi Al-Ikhlas itu waktu Bapak kesini kan 96 ya. 96 itu di sini belum ada masjid, belum ada sarana-prasarana pendidikan. 97 ada diungan dari sini kan berbentuk RT ya. Kemudian singkatnya saja Bapak ditunjuk menjadi ketua panitia pembangunan masjid. Itu 97 ya, 97. Semua itu swadaya dari masyarakat karena dari perumahan nggak ada fasilitasnya. Setelah mendirikan masjid harus selanjutnya mendirikan TKTPA ya, TKTPA. Jadi masjid dulu baru ke TKTPA ya. Masjid sebagai sarana umat ya. Nama pendiri. Ya. Apa lagi? Saya bebas apa? Nama Santai pendiri. aja. Nama pendiri. Adit. Nama sesepuhnya, Pendirinya Pak. Pak. Kalau boleh tahu. Kalau pendiri mungkinnya termasuk Bapak sendiri ya, diantaranya lah itu. Karena merupakan panitia pertama ya, panitia pembangunan masjid di R08. Sebenarnya banyak sih pendiri-pendiri lain gitu ya, cuman mewakili aja dulu ya, sudah tidak banyak. Mungkin sebagai ketua panitia Bapak dulu sebagai pendiri dan laksana lah. Adapun masalah kegiatannya pasti ini kan didukung oleh masyarakat ya. Karena dulu kan belum terbentuk RT, belum apa, ini awal-awalnya itu ya, awal. Kemudian begitu sudah beres, Bapak menjadi ketua DKM ya, ketua DKM yang pertama ya. Kemudian selanjutnya gantian lah. Kalau sudah 3 tahun berdiri memimpin, periode kedua ganti dulu. Kalau Bapak dipilih jadi lagi ya, terus bergantian supaya tidak bosan. Gitu kan. Status tanah masjid atau PNPS? Kalau status tanah masjid itu memang dari, anggap sajalah fasilitas di perumahan ya, karena ya fasilitas perumahan PB Kostrat gitu kan. Kalau boleh dijadikan oleh warga ya. Itu kalau tanah miliknya.
perumahan aja ya, warga perumahan. Kalau boleh tahu jenis-jenis kegiatan yang diselenggarakan atau harian, bulanan, tahunan itu apa gitu? Kalau kegiatan harian ini kan sudah baku ya. Iya. Jadi kalau di sini itu setiap tahun ada pertemuan, kemudian membahas tentang program kegiatan. Di antaranya hariannya sholat berjamaah ya, dari mulai 5 waktu lah. Mungkin kalau ingin menyaksikan apakah ada nggak jamaah di sini ya, dari mulai maghrib, subuh, isya, silakan aja. Cuma baru sampaikan maghrib itu sudah penuh jamaah itu ya. Ya kalau nanti penasaran, kali-kali Jumatan sholat maghrib di sini ya. Subuh hampir sama, subuh juga sudah hampir penuh ya. Jadi pada prinsipnya sudah tidak tertampung jamaah itu hariannya ya. Kemudian pengajian mingguan, ibu-ibu Jumat sore, bapak-bapak malam Jumat, anak-anak sekarang itu malam Sabtu remaja ya. Kalau TK mah kan tiap hari ya, kecuali Sabtu TK TPA. Sabtu dan Minggu kan. Iya, Sabtu Minggu libur TK TPA ya. Itu hariannya, mingguannya itu tadi ya, pengajian ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau tahunannya itu PHBI. Apa? PHBI tahu nggak? Peringatan Hari Besar Islam. Mulai dari Isra Miraj, Maulid, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Nuzulul Quran, itu semua ada ya. Jadi itu sudah terkonsep. Kemudian penceramahnya semua di luar, kecuali Idul Adha, Idul Fitri itu di dalam. Tujuannya untuk supaya menambah ilmu. Jadi penceramaan di luar untuk mentransfer ilmu itu kan. Kalau harian, kalau mingguan ada dalam aja. Seperti Jumat itu semua, kecuali Ustaz Jayan ya, saya Sofyan itu minggu keempat. Kemudian program tahunannya ada kurban ya. Di kurban itu tiap Idul Adha ya, kita ada tabungan kurban. Sehingga begitu kurban itu ada 10 sapi, kadang-kadang domba banyak ya. Memang tidak tentu sih. Kadang-kadang domba 9, 10 dan sebagainya. Kemudian dari ekonominya ada masjid itu ya. Kita sudah punya tenda ya, tenda masjid. Kemudian sudah punya ulasan ya, di maksudnya dukung sekarang. Kami sudah punya pemakaman ya, beri pemakaman di Jomka. Itu merupakan salah satu konsep dari Masjid Al-Ikhlas dalam kegiatannya. Kemudian program terbaru tiap hari Jumat pagi membaca surat Al-Kahfi, kemudian mengumpulkan dana Jumat berkah, sudah terkumpul dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan duafa berupa sembako ya. Ya, tiap Jumat pagi baca surat Al-Kahfi, kemudian kita mengumpulkan dana Jumat saja, pagi saja. Kalau tanya juga tuh jumlah pesertanya biasanya anak-anak, remaja, ibu-ibu atau bapak-bapak Peserta pengajian TPA dan TPA. Kalau TPA itu sekitar 60-70 ya. Kalau persisnya Bapak nggak tahu persis karena berkembang terus kan. Sekarang agak menurun, biasa antara 60-70 orang kalau TPA. Ya, kalau pengajian ibu-ibu itu yang sudah rajinnya sekitar antara 70 orang lah ya, yang sudah ini setiap Jumat. Cuman kan namanya ibu-ibu tidak bisa hadir semua ya, kadang-kadang halangan gantian ya. Cuman kalau di daftar WA tuh ya, seperti kemarin tuh pesan seragam sudah 70 lebih, berarti kan 70 lebih ya. Bapak-bapak relatif, karena bapak-bapak mah ada yang kerja siang, kalau ini kan itu ya, kalau dia kerja siang kan tidak bisa ikut pengajian
maka sih bergilir. Nah, mungkin sekitar 40-an lah kalau tiap pengajian bapak-bapak intern temannya. Tapi kalau ceramah umum memang ada 500 lebih 600. Karena kita bikin senang itu minimal 500 sudah habis. Banyak. Nah, jadi kalau ceramah ini ya kalau PHBI tadi, makanya kalau ingin membuktikan begitu ada tablik di sini hadir, betul nggak gitu kan? Atau ingin membuktikan tentang sholat maghrib, betulnya ada jemaahnya nggak? Kali-kali di sini, ya. Atau sholat subuh ada jemaahnya nggak? Lihat, itu untuk membuktikan kan ya. Nah sampai kata bapak begini tapi tidak ada. Atau untuk pengajian apa hari Jumat tuh kemana? Lihat kali-kali ada nggak mustahilnya gitu. Ya, kan kita harus persis ya. Kalau bapak kan bicara sesuai dengan keadaan. Pak, bentuk pengajiannya itu apakah sorogan, bandongan, atau ceramah biasa? Kalau di sini karena sifatnya umum ya, Iya. bukan santri itu. Jadi sifat ceramah aja. Ceramah biasa. Kalau remaja sedikitnya kita mulai pakai apa? Proyektor ya, pakai apa? Film kan. Jadi kita beli kamera infocus ya. Kalau bicara kadang-kadang lupa pakai infocus ya, sesuai dengan tema. Dua minggu sekali belajar tahsin ya, ada dari pengajarnya dari Makdis ya, belajar tahsin via apa infocus ya, tapi ini karena masih baru lagi. Dulu kan waktu bapak ketua DKM masih banyak, kemarin berhenti beberapa bulan, remaja kan sulit dikumpulkan nih. Ini baru mulai lagi ya. Kalau ya terus sistemnya sih ceramah aja, karena di sini kan bukan kategori santri, pengajar umum ya, bukan pesantren. Jadi itu sama seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, sumber keuangan masjid untuk operasional kegiatan itu dari mana ya dapatnya? Apakah ada punya aset khusus atau donatur tetap? Kalau sumber dari keuangan, kalau di sini prinsipnya dari kita untuk kita ya. Cuman dulu dari awal Bapak telah memberikan satu konsep bahwa menyebarkan formulir ya, siapa yang mau menjadi donatur ya. Di sini kan ada 4 RT nih. 4 RT dibagi petugas satu RT satu orang. Jadi tiap bulan itu keliling ya, bukan meminta, mengingatkan, barangkali mau menitipkan. Kalau minta kan suara marah ya. Ini kalau ada silakan, kalau tidak nggak apa-apa ya. Jadi dari itu bagus tuh hasilnya. Yang kedua, pernah ibu-ibu itu ada sistem gasibu. Tahu gasibu? Gerakan sedekah infak sehari 1000. Ya, jadi itu konsepnya. Dulu Bapak membuat template semacam gini lah anggapnya, lebih kecil. Dikasihkan ke ibu-ibu nih, ibu nih tolong isi sehari 1000. Ya, dia begitu pengajian akhir bulan, awal bulan dibawa sama ibu-ibu guru sugeng. Itu barang ya, itu yang rutinnya. Kadang-kadang ada 400.000 ya, ada ini sebulan. Kalau keliling ini, kalau yang bapak-bapak itu sekaligus tabungan kurban. Ya, kita keliling tiap rumah. Ini bukan memaksa ya. Mengingatkan barangkali mau nitip gitu kan. Kalau bapak nih nggak punya uang bulan ini, lewat saja nggak apa-apa. Ya, jadi nggak memaksa. Nah itu hasilnya bisa membangun masjid. Ya, kita bisa membangun masjid, bisa berinvestasi ya, ke sound system kan, ke tenda ya, kemudian kita sampai bisa beli makam 50 tumbak. Itu kan dari mana? Dari warga juga ya. Kemudian untuk PHBI kan ya, itu kan perlu uang ya. Ceramah kan nggak gratis.
Kemudian sistem konsumsi kalau di sini dibagi rata per RT. Jadi silakanlah umpamanya ada 400 pincuk umpamanya atau 400 kotak di pengajian dimusyawarahkan. Satu RT 150 kotak umpamanya atau bungkus. Ataupun masalah dananya dari mana minta ke warga. Jadi uang yang sudah masuk ke masjid tidak dipakai untuk konsumsi. Ya, jadi sistemnya sini dari warga untuk warga. Maulid, kemudian Isra Miraj itu kita minta langsung ke warga. Kan ada yang ngasih 25, 5.000 itu relatifnya. Ada yang 50.000, 100 kan relatif masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu dikelola oleh RT masing-masing. Nanti begitu beres dibungkus bawa ke masjid, bagikan, disatukan. Nah, itu sumber dananya. Jadi sumber dana itu bukan dari luar, dari kita untuk kita. Nah sekarang karena model kemarin sudah lewat lama ya, tidak dipinta keliling lagi. Kita sudah membuat kotak yang tinggi di masjid ada ya, di pintu tuh. Ya, di pintu 2 kan. Nah, karena masyarakat sudah peduli kepada sedekah, tidak keliling lagi. Jadi warga itu tiap sholat masukin. Itu tiap hari dibuka. Ada bendahara kedua, bendahara ada 2, bendahara 1, bendahara 2 ya. Bendahara 2 khusus untuk membuka kentreng tiap hari. Itu alhamdulillah 100.000 kadang-kadang sehari itu 3 kali aja. Berarti sebulan ya sekitar 3 juta 4 juta ada mungkin. Itu karena warganya sudah sadar infak. Tapi tidak begitu saja kan, dilatih dulu, dipaksakan. Begitu kita tidak narik, mereka nyari ini kemana ngasih. Kan dia sudah rajin ke masjid, maka sambil bawa, masukin. Mereka kalau ingin lihat buktinya ya kita lihat nanti gitu kan. Atau Jumat pagi lah ya, baca apa Al-Kahfi hadir. Coba lihat nanti kan seringnya dapat berapa. Tadi aja kita untuk cuman pagi saja Jumat dapat 350 kalau nggak salah. Kan besar ya, satu sholat subuh saja. Kalau Jumat enggak, beda lagi. Jumat itu masuk DKM, beda lagi. Maka di sini sistem keuangannya bendahara pun masing-masing. Ya, ada bendahara ibu-ibu, ada bendahara bapak-bapak, ya, ada tidak dipegang oleh satu. Dan sebagai ketua DKM tidak pegang uang di sini mah. Usai bendahara. Ya, jadi sesuai dengan job. Nah, jadi tidak pabelit ya, tidak pabuliut gitu kan. Jadi tetap sedemikian rupa diatur. Dan alhamdulillah kalau dana banyak lah gitu dibandingkan dengan masjid lain. Jangan disebutkan bisa mau dipinjam nanti. Tidak kekurangan ya. Jadi kalau dana mah relatif banyak sih di sini, dan insya Allah akan kita alokasikan untuk kepentingan kita umat juga. Ada lagi? Apakah ada kendala atau hambatan dalam kegiatan Pak? Biasanya ada kendala tidak? Kalau kendala tuh relatifnya kecil sini sih, nggak terlalu besar karena memang dari awalnya kita sudah melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu merasa memiliki, ya, menjadi bukan merasa itu masjid DKM, tidak seperti itu. Ya. Jadi sudah merasa memiliki aja. Adapun kendala-kendala kecil-kecil itu mah ada mungkinnya, tapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi relatif ringan lah kendalanya. Ya, kita bisa lihat aja dari contoh, mungkin tadi ikut Jumatan ya, buat nggak? Iya, kan ya penuh ya, atas penuh, gitu. Itu Jumatan. Subuh juga kan sudah hampir penuh. Kan kemakmuran suatu masjid itu dilihat sholat subuhnya. Kita hiji kan di masjid. Nanti balik dipertanyakan nilai kemakmurannya. Ya, kalau di sini sudah hampir 3/4. Kalau ibu-ibu kan penuh, ibu dan itu setelah itu udah penuh. Ya, kalau subuh tuh, ya. Jadi kata bapak tadi, kalau mau real
cobalah kali-kali ngabring Jumatan, bukan Jumatan, ikut sholat subuh yuk, terutama hari Jumat ya, nah ikut baca surat Al-Kahfi. Kadang-kadang ada yang suka ngasih makanan, kadang-kadang nggak ada, memang bukan tujuannya, cuma itu memfasilitasi saja. Ada harapan-harapan untuk masjid ke depannya Pak? Untuk Kedepannya kita ingin lebih mengembangkan, ya, karena masjid itu harus memakmurkan jamaah, ya. Kan di sini masjid itu sudah perekonomiannya sudah ada ya, diantaranya tenda. Tenda itu bisa disewakan untuk warga dengan harga di bawah harga luar. Jadi kalau ada yang hitanan, nikahkan kecil-kecilan, mah di sini sudah tidak keluar. Tenda sudah ada, sound system sudah ada, bangku sudah ada, yang ceramah ada, yang ngaji ada. Jadi nggak usah keluar ya, cukup orang dalam. Kalau itu sisi ekonominya. Kedepannya, ya kemarin tuh ada yang minta gimana kalau kita bikin isi ulang katanya. Ini potensinya kan bagus. Ya, kita kan lagi cari-cari lahan dulu ya. Isi ulang itu kan harus ada lahan yang tetap milik masjid ya. Sementara masjidnya lahannya kan segitu-gitu juga, tidak ada pengembangan yang lain. Harapannya lain, kita akan mengembangkan makam ya. Makamnya sudah dibeli, sudah termasuk tinggal memperbaiki lebih lanjut. Kemudian ingin bergerak di bidang perekonomian ya. Mudah-mudahan ada ekonomi untuk remaja, untuk warga dan sebagainya. Jadi ke depan itu tinggal meningkatkan kualitas, kemudian berusaha untuk menciptakan masjid yang ada ekonominya, yang bisa dirasakan oleh warga ke depannya. Walaupun sekarang sudah ada sedikit-sedikit ya, seperti tadi kan ada alasan, ya. Kalau bikin pagar sudah jamaah saja, nggak keluar. Kemudian bikin penyembelihan sapi, kan? Tahu nggak? Kalau kurban kan, kalau di Barengkos kan lama ya. Nah, sini sudah bikin alatnya. Siapa yang bikin? Ya jamaah. Sapi itu masuk ke kandang, diikat, golerkan, potong, berolong. Cepat sekali. Itu bikin itu 5 jutaan. Itu dari warga untuk warga. Jadi masjid itu harus memberikan satu sumbangan dan bermanfaat untuk masjid, untuk warga. Jadi warga itu senang ke masjid itu, ya. Karena kenapa? Karena memang ada timbal balik. Contoh, kalau kita ingin hajat kan nyawa tenda ke masjid. Masa tenda disewai orang ke masjid. Ya, kenal lu ya. Iya. Ada hajatan perlu sound masjid nih, masa pinjam sound waya ke masjid Tara. Jadi ada timbal balik, ya. Jadi sudah terikat. Memang salah satu tujuannya ke situ. Di masjid itu dipikir resep, jangan dijauhi. Ya, karena orang-orang yang rajin ke masjid itu jaminannya kan surga ya. Iya. Nah, sebagai remaja nih harus rajin ke masjid. Ya. Amin. Jangan jauh-jauh ke masjid. Namun ingin hidup sehat, ingin makmur, ingin mendapatkan keberkahan, jangan jauh-jauh ke masjid. Ya. Kita lihat di MTS ya. Iya. Harus menjadi contoh tauladan. Anak bapak juga semua di MTS pesantren kan. Yang kecil sekarang masih di pesantren SMA sekarang. Dan berdua udah beres pesantren 7 tahun, langsung ke Amasum, ya Basaria. Nomor 1 di Al-Falah ya dulu paling besar, langsung ke UI langsung kerja. Jadi kita jangan merasa malu di pesantren itu. Justru fondasi nilai keimanan itu penting. Apalagi kehidupan sekarang itu repot. Kalau kita tidak punya keimanan itu akan bagaimana ke depan. Maka alhamdulillah kita bisa masuk ke MTS, ada nilai-nilai keagamaan. Ya. Yang paling penting gimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting di agama itu di dunia dan akhirat. Nanti akan merasa khawatir, akan merasa menyesal kalau kita tidak bisa nilai-nilai keagamaan. Maka lanjutkan terus semangat. Kelas berapa ini? Kelas 9? 9 kan apa? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Tiga ya? Iya.
Jadi lanjut ke aliyah nanti ya jangan tanggung ya, tapi kalau ke tempat lain nggak apa-apa ya, yang penting kita sudah punya fondasi. Tapi kalau kita ingin lanjut ke aliyah langsung ke UIN ya, siapa tahu kan dari rezeki Allah yang ngatur. Iya. Masa kita semangat belajar, kasihan orang tua kita merasa bersyukur orang tua masih ada, masih ada yang membiayai. Jangan banyak main-main ya. Kita masa depan kita tuh kita kan yang menentukan Iya. ya. Kalau kita tidak punya ilmu mau apa, mau jadi sampah ya. Sekarang tuh namanya S1 ya, jadi ini S1 udah kepala tamat SMP beres lah ya. Ikhtiarkan ya, mudah-mudahan berhasil. Yang penting mas semangat. Sok sambil minum sok. Nih, Iya. sok minum dulu, nanti aja. Ada kue apa? Masjid, makan, ya, punya cita-cita. Dan baru dibentuk yayasan Al-Ikhlas. Yayasan ini nanti akan bergerak di bidang pendidikan, KKTPA ya, kemudian agama, masjid ini, kemudian sosial, makam itu akan kembangkan sesuatu masyarakat. Mungkin Kalau nasihat udah tadi ya. Nasihat. dan Kami minta nasihat Pak. ya nasihatnya itu aja, kita itu rajin belajar ya, sholatnya jangan ketinggalan. Sekalipun kita di aliyah, kadang-kadang kan kita semua rajin sholat. Iya. Pasti ada Mbak. Jadi kedua, berbakti kepada orang tua. Hidup kita itu mau mulia mau tidak tergantung bagaimana kita hormat kepada orang tua. Iya. Jadi kalau kita sudah melawan ke orang tua, jangan mengharapkan itu berkah. Banyaklah contoh ya, Iya. anak yang durhaka kepada orang tua itu hidupnya sulit. Maka ridha Allah tergantung ridha kedua. Orang Orang tua. tua. Harus merasa bersyukur masih ada orang tua yang memberikan pendidikan kepada kita. Orang lain mau belajar sulit ya. Kenapa? Mau belajar tapi nggak ada yang membiayai. Enggak? Ada itu ada banyak. Ya. Kita mah belajar dikasih uang, dikasih orang tua. Sekarang mah tinggal pengajian si orang tua. Ya. Jadi jangan banyak apa melawan lah. Iya. Selama orang tua tidak menyuruh kepada kejelekan, sambil melakukan itu sumber dari keberkahan hidup. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat. Perbaiki aja sholatnya. Kalau sholat sudah baik, Allah yang akan memberikan jalan. Ya, sholat yang terbaik, sholat. Jangan sampai ketinggalan sholat. Nah, syukur-syukur kita rajin sholat berjamaah di masjid. Itu yang paling penting. Nah, karena mau apa lagi coba? Ya, kita juga mengejar harta kalau tanpa punya iman kan repot juga. Maka fondasinya itu agama. Maka Bapak tadi sampaikan, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita sekolah di sanawiyah, ya, dan nilai-nilai keagamaannya ada, yang mungkin ada tadarus ya, ada mungkin ada sholat duha dan sebagainya. Itu kan satu pembelajaran. Memang tidak ada orang yang langsung jadi kiai kan. Iya. Proses. Proses dengan satu juga. Cuman dalam proses ini kita harus Benar-benar. jangan main-main, jangan sampai kita nanti menyesal. Tuhan gak kau bahwa sekolah ditamatkan, ya, sementara kita terlunta-lunta. Bahwa tidak mau ijazah itu penting, ya, disadari atau tidak ijazah itu penting. Tapi tidak segala-galanya dengan ijazah. Maka timbulkan kreativitas dalam diri. Maka orang yang sukses itu orang yang kreatif, ya. Orang yang mau bekerja, mau berjuang, mau berikhtiar, ya. Tidak malesan, ya. Iya. Dia harus selalu nasi kita ini.
Jadi kalau kita ingin mampu baca pengalaman-pengalaman orang lain, orang yang sukses itu tidak langsung sukses, tapi perih-perih dulu ya, bekerja dulu. Kita pun perih dulu, belajar dulu tiap malam ya. Memang kita belum bisa langsung hasil gitu ya, Iya. hasil nanti, tapi kita harus punya cita-cita. Maka kan katanya gantungkan cita-cita sekali langit setinggi ya, tinggal gantungkan. Silakan, saya mau jadi dokter. Ya, sudah berangkat. Kalau jadwal sih di sini juga harusnya cuman tadi diisi yang lain juga. Kalau sana kan tidak tiap bulan. Jadi diminum dulu, dimakan dulu. Iya, Pak. Sok, ini kan pernah ngajar SMA cuma sebentar. Cuma karena pindah ke sini, dulu kan transportasi masih sulit, kereta kan tidak sebagus sekarang. Akhirnya gaji kan harus ke ongkos, mengundurkan diri aja. Akhirnya ke wira swasta, ya, wira swasta sambil sedikit-sedikit dakwah di sini, di lingkungan sini. Ya. Kalau Pak Yan Sofian ngajar apa? Oh, sejarah kebudayaan Islam sama seni budaya. Pak Ustadz itu di sini khutbah minggu keempat. Khutbah sini khutbah Kalau Pak Sofian minggu ketiga ya biasanya. keempat, Oh, juga. keempat ke sini. Minggu akhir ya, misalnya. Segitu saja Pak. Ya, Mohon maaf jika terima kasih mengganggu yang punya. waktunya. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, amin, Pak. Salam.